Halo semua, welcome back to the channel. Dan kali ini kita bakal bahas Chelsea yang kemarin menang meyakinkan 3-0 lawan Aston Villa. Finally, clean sheet berhasil mereka dapetin, dan bukan cuma itu aja, mereka bisa dapat 3 gol. Once again, Jackson, Palmer lagi-lagi nambah papan skornya, dan Palmer juga setelah beberapa game sebelumnya dia nggak mencetakkan gol, mencetakkan assist, tapi tetap dia adalah pemain yang harus diperhitungkan. Dan kemarin lagi-lagi satu assist satu gol dia keluarin, dan Enzo Fernandez once again nunjukin kalau dia layak berada di tim utama. Lihat Enzo Maresca juga dengan kondisi yang ada, dia menerapkan permainan dengan sistem yang cukup berbeda dari biasanya, dan bisa dibilang khususnya Caicedo ditempatin di bek kanan di awal-awal banget dari menit 1 sampai 15. Unai Emery dibikin terkaget-kaget dengan skema yang diterapin sama Enzo Maresca. Di awal-awal di atas kertas on paper itu memang 4-2-3-1 kesannya, di mana Caicedo di sini bermain sebagai right back. Lawan pastinya nggak akan kaget gitu kan, karena belakangan ini juga kayak kita ngelihat gimana di Sasi sebelumnya juga pernah ada Chalobah yang main back tengah itu digeser ke bek kanan, dan bek kanannya sendiri dari Chelsea itu banyak yang unkonvensional, kayak contohnya di Sasi yang sekarang even masih ditaruh di bek kanan padahal seharusnya dia bermain di bek tengah. Tapi karena stoknya sedikit, ditambah saat ini Reece James juga masih cedera, tapi balik lagi secara taktikal ini dibutuhkan, dan pada akhirnya Enzo Maresca juga ngelihat potensi di mana 3 back ini tuh bisa terjadi, karena ada juga di lini tengah yang benar-benar penampilannya impresif. Caicedo, Lavia, kemudian Enzo Fernandez. 3 pemain ini bisa dibilang layak jadi starter, tapi ya harus berbagi posisi karena cuma ada 2 untuk 3 pemain yang berposisi di area yang sama. Tapi memang ketiga pemain ini tuh saling melengkapi, bukan justru yang saling bertabrakan. Sehingga ini juga secara nggak langsung Enzo Maresca putar otak gimana caranya untuk mengutilize 3 pemain ini yang performanya semuanya tampil bagus, dan akhirnya bisa diterapin dalam skema baru yang lawan Aston Villa kemarin. 4-2-3-1 secara kertas, tapi aslinya itu 3-2-4-1, di mana Caicedo di sini dan Lavia itu bermain sebagai DM, dan Enzo di sini ditempatin sejajar sama Cole Palmer. Nah, kenapa skema ini bagus? Karena jelas 3 pemain ini layak dimainin. Kemudian skema ini juga bikin lini tengah juga jelas lebih kuat dari Chelsea, yang memang sejauh ini juga penampilan dari lini tengah ke lini serang itu cukup bagus. Nah, sementara lini belakang ini juga seenggaknya dengan 3 back lebih bisa mengcover area belakang yang cenderung lebih banyak jadi PR dari Chelsea. Di menit-menit awal Enzo Maresca masih mainin 4-2-3-1. Belum nunjukin wujud asli dari skema yang dia punya. Cucurella masih bermain sebagai left back. Di sini kelihatan di mana gol pertamanya itu Cucurella masih bisa maju lebih bebas di sisi kiri, sementara Sancho di sini bisa bermain untuk ngasih opsi-opsi untuk teman-temannya sebagai pemain winger yang bermain 4-3-3, 4-2-3-1. Nah, gol pertama Sancho oper ke Cucurella ke Jackson, di situ dapat. Nah, setelah 15 menit gol pertama barulah wujud aslinya dari skemanya Enzo Maresca ini tuh keluar. Dari 4-2-3-1 jadi 3-2-4-1. Pedro Neto sama Sancho ini diterapin sebagai bukan wingback sih tepatnya, tapi lebih ke memang winger karena lebih ke depan ketimbang wingback. Dan Pedro Neto sendiri kenapa dipercaya sebagai posisi wing kanan sendiri juga bersama dengan Sancho? Ini adalah kelebihan juga yang pastinya dilihat sama Enzo Maresca, di mana Pedro Neto secara defense dan attack ini balance. Kemudian dia sendiri juga kekuatannya di sprinting dan juga menguasai area sayap, area kelebaran. Sementara Sancho ini dipercaya sama Enzo Maresca karena kemampuan dia untuk mengolah bola dan juga untuk mengatur serangan, beserta juga gimana dia hold the ball di permainan kemarin, itu bolanya susah dilepas dari dia. Itu keren banget Sancho, walaupun dia nggak cetak gol ataupun assist kali ini, tapi perannya dia itu beneran penting di permainan kemarin. Nah, kemudian juga Enzo, Caicedo,
Lavia, once again, gue seneng banget lihat mereka bisa main bareng. Barengan sama Palmer di sini benar-benar nguasain lini tengah, bikin Aston Villa ini benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain di area tengah. Kalau mau nyerang itu harus di area sayap, karena area sayap ini resikonya mainnya 3-2-4-1 ini adalah dimana lini sayap ini cenderung lebih terbuka. Karena itulah Caicedo sendiri kenapa juga dia awalnya mungkin terkesan kayak sebagai inverted fullback, karena dia sendiri juga sering banget turun ke sisi kanan untuk ngecover apabila Aston Villa ini ngelakuin counter attack. Nah, dengan gitu Enzo ini turun posisinya ngecover posisinya Caicedo. Sancho dan Pedro Neto ini agak mundur sedikit. Cucurella sama Caicedo ini jadi agak lebih melebar sedikit, sehingga Lavia sendiri juga punya posisi dia lebih ke belakang untuk ngecover bareng center back yang ada. Nah, ini formasi yang bisa dibilang cukup versatile buat Chelsea untuk bisa menguasai lini tengah. Itu juga bikin Aston Villa juga bingung harus nyerang gimana, akhirnya mereka juga lebih fokus banyak bertahan, ngincer counter gitu kan. Dan Ollie Watkins dapat beberapa momen, sayangnya kali ini cuma memang nggak kelihatan karena kita clean sheet kan. Aston Villa itu dapat long ball yang memang ngarahnya ngincer Sanchez secara langsung, main run and gun, tapi berhasil dihalau sama Sanchez banyak, tapi ada beberapa juga yang berhasil kelewat dan Ollie Watkins dapat kesempatan itu. Tapi once again Ollie Watkins kali ini permainannya lagi kurang bagus, sehingga Chelsea berhasil bisa ngeredam dia dengan mudah. Dan kalau misalnya pemain itu lebih bagus, kita mungkin bisa kejebolan, dan seakan-akan kesannya kayak this formation itu nggak berhasil gitu kan. Padahal ini formasi bagus, tapi memang ini baru pertama kali dicoba dan belum terbiasa para pemain dari Chelsea untuk memainkan skema seperti ini. Butuh waktu untuk nyetel sampai di menit ke-30-an itu mulai agak sedikit nyetel, sirkulasi bola di area tengah mulai lebih dapat, awal-awal kesusahan cenderung muter-muter, dan pada akhirnya ada beberapa momen di mana Chelsea bisa terupas tapi beberapa kali telat sehingga banyak offside yang didapat sama Chelsea. Nah, ini juga berkat area tengah yang berhasil dikuasain sama Chelsea. Dan untuk di babak kedua, gue sebenarnya kalau jadi Enzo Fernandez mungkin gue mikirnya bakal ini Unai Emery bakal pasang 4-4-2 pasti kan, karena kalau adu tengah pasti boncos. Dan akhirnya benar mereka lebih utamain serangan di sisi sayap, dapat beberapa peluang tapi berhasil dimentahin. Kita punya Caicedo, kita punya Cucurella yang mantep banget sih. Mantep banget pertandingan kemarin. Mereka benar-benar susah buat ditembusin, dan secara overall pemain-pemain kita semuanya permainannya bagus kali ini. Tapi memang secara defense Caicedo sama Cucurella ini paling spesial. Sampai pada akhirnya jadi lagi gol ketiga, golnya Cole Palmer di situ. Bikin kipernya terbengong-bengong, tendangan jarak jauh. Itu keren juga. Dan pada akhirnya setelah dapat 3 barulah Enzo turunin Lavia dan masukin dari Malo Gusto. Nah, di sini permainan baru ganti ke 4-2-3-1 yang benar-benar mainin murni fullback. Dan pada akhirnya Chelsea benar-benar menang mutlak dengan skor 3-0 di Stamford Bridge. Poin yang sama Arsenal, tapi bedanya adalah beda fair play points. Karena Chelsea lebih banyak dapat kartu ketimbang Arsenal. Walaupun dengan angka yang sama, gol yang sama, kejebolan yang sama, benar-benar sama. Jadi ya ini bakal jadi pertandingan menarik di PL ini. Dan tapi menariknya juga urutannya 2-3-4. Kalau urutan 1 sementara ini Liverpool unggul 9 poin atas Arsenal dan Chelsea. Sementara Manchester City kemarin kalah. Jadi dia harus duduk di posisi 5 di bawah Brighton yang berada di posisi 4. Nah, ini tapi masih awal. Manchester City gue rasa juga bakal bangkit lagi. Pastinya Pep bakal introspeksi juga gitu kan dengan keadaan yang ada. Dan ini menurut gue kalau buat Pep bakal jadi ujian yang sesungguhnya, apakah dia adalah pelatih yang benar-benar kayak taktik atau hanya benar-benar mengandalkan satu taktik yang kebetulan pemain-pemainnya itu lagi fit semua sepanjang waktu dan memang benar-benar pemain yang world class gitu, yang memang bisa sesuai dengan apa yang Pep mau secara sistem. Tapi kalau dengan kondisi kayak begini kan otomatis dia harus memikirkan skema apa yang benar-benar pas dengan pemain yang ada gitu, at least nggak kalah-kalah terus atau seri terus. City benar-benar kayak kehilangan banyak poin, termasuk di Champions League kemarin yang benar-benar dia
di comeback gitu kan sama lawannya, karena dia udah unggul 3 gol tapi balik lagi counter ini jadi PR juga buat Manchester City, sehingga Manchester City ini terus banyak kejebolan di momen-momen seperti itu. Jadi ya ini bakal seru banget pertandingan untuk EPL kali ini. Kita bakal lihat aja apakah Liverpool juga bakal terus konsisten, karena pemain-pemain mereka juga benar-benar lagi solid, tapi kita nggak tahu apakah mereka juga bakal bisa mempertahankan form ini, karena 9 poin di EPL kalau misalnya nyungsep sedikit aja lu nggak tahu men, tiba-tiba bisa disalip aja sama Arsenal, Chelsea sama City. Contoh lah Arsenal kemarin kan, Arsenal udah unggul beberapa poin, ujung-ujungnya terseok-seok, akhirnya ujung-ujung City juga yang juara. So itu aja untuk video kali ini, kita bakal lihat gimana EPL nanti ke depannya. Itu aja. Dan by the way, MU juga kemarin ngabisin Everton dengan skor 4-0. Bukan nggak mungkin kalau MU juga bakal jadi kontender 4 besar kali ini jika mereka bisa bermain secara konsisten. So itu aja untuk kali ini. Thank you for watching dan ciao. See you in the next video.